Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dengan nama Ihsan Naufal Ridwan dari kelompok 4 dengan NIM 1711750 akan mencoba mempresentasikan tentang modul 1 praktikum fenomena dasar mesin yang berisi tentang free convection, time temperature variation, heating. Pendahuluan. Secara sederhana, perpindahan panas dapat didefinisikan sebagai perpindahan panas yang terjadi akibat adanya perbedaan temperatur. Proses perpindahan panas ini terjadi dengan berbagai cara, yaitu secara konduksi, radiasi, dan konveksi. Jika ada suatu perbedaan temperatur di dalam media diam, baik itu cair maupun padat, digunakan istilah konduksi untuk menunjukkan perpindahan panas yang terjadi melintasi media. Istilah radiasi untuk menunjukkan perpindahan panas akibat suatu permukaan pada temperatur tertentu yang memancarkan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Sedangkan istilah konveksi digunakan untuk menunjukkan perpindahan panas yang terjadi antara permukaan dan fluida yang bergerak ketika berada pada perbedaan temperatur. Nah, lantas apa sih tujuan praktikum modul 1 ini? Adapun tujuan percobaan ini adalah 1. Dapat merangkai dan mengoperasikan peralatan free and forced convection. Yang kedua, mengenal dan memahami komponen-komponen peralatan free and forced convection beserta fungsinya. Sedangkan yang ketiga, dapat memahami fenomena fisik perpindahan panas konveksi alami. Dan yang terakhir, untuk mengetahui karakteristik sesungguhnya proses perpindahan panas konveksi alami. Selanjutnya, kita masuk kepada landasan teori. Menurut Holman J.P. dalam bukunya Perpindahan Kalor, beliau mendefinisikan perpindahan panas adalah ilmu untuk memprediksi perpindahan energi yang terjadi karena adanya perbedaan suhu di antara benda atau material. Perpindahan panas tidak hanya mencoba menjelaskan bagaimana energi panas itu berpindah dari satu benda ke benda lain, tetapi juga dapat meramalkan laju perpindahan panas yang terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan menurut Incropera, dalam bukunya yang berjudul Fundamentals of Heat and Mass Transfer, beliau mendefinisikan perpindahan panas yaitu ilmu termodinamika yang berhubungan dengan transisi kuantitatif dan pertukaran energi dalam bentuk panas pada bahan. Perpindahan panas merupakan pengetahuan tentang laju pertukaran panas antara bagian panas dan dingin yang disebut dengan sumber dan penerima. Perpindahan panas adalah perpindahan energi yang diakibatkan oleh perbedaan suhu. Sedangkan menurut Kern, dalam bukunya yang berjudul Proses Heat Transfer, beliau menjelaskan prinsip dasar perpindahan panas adalah adanya akumulasi dan transfer panas serta energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Perpindahan panas sering dikombinasikan dengan unit operasi lainnya seperti distilasi, evaporasi, pengeringan, dan lain-lain. Perpindahan panas terjadi karena adanya perbedaan temperatur serta aliran panas dari suhu tinggi menuju ke tempat rendah. Proses perpindahan panas ini terbagi menjadi 3, yaitu radiasi, konduksi, dan konveksi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di pendahuluan. Selanjutnya kita akan mencoba mengenal konduksi lebih rinci lagi. Konduksi menurut Crate, dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Perpindahan Panas yang diterbitkan oleh Erlangga, beliau menjelaskan bahwa perpindahan panas konduksi atau hantaran adalah proses di mana panas mengalir dari daerah yang bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu lebih rendah di dalam suatu medium atau antara medium-medium yang berlainan yang bersinggungan secara langsung. Dapat dilihat di gambar di samping, contoh sederhana dari perpindahan panas secara konduksi, yakni panas yang menjalar di batang menuju ke tangan. Selanjutnya, proses perpindahan panas radiasi. Menurut Reynolds, William C. dan Perkin, Henry C. dalam bukunya yang berjudul
Engineering Thermodynamics yang diterbitkan oleh McGraw-Hill, mereka menjelaskan bahwa perpindahan kalor radiasi adalah perpindahan energi oleh penjalaran atau rambatan foton yang tak terorganisir. Setiap benda yang terus memancarkan foton-foton secara serampangan di dalam arah dan waktu, dan tenaga neto yang dipindahkan oleh foton-foton ini diperhitungkan sebagai kalor. Bila foton-foton ini berada di dalam jangkauan panjang gelombang 0,38 sampai 0,76 mikrometer, maka foton-foton tersebut mempengaruhi mata kita sebagai sinar cahaya yang tampak atau dapat dilihat. Bertentangan dengan itu, maka setiap tenaga foton yang terorganisir, seperti transmisi radio, dapat diidentifikasikan secara mikroskopik dan tak dipandang sebagai kalor. Menurut Stoker, Wilbert F. dan Jones, Gerard W. dalam bukunya yang berjudul Refrigeration and Air Conditioning, dijelaskan bahwa konveksi adalah bila sebuah fluida lewat di atas sebuah permukaan padat panas, maka energi dipindahkan kepada fluida dari dinding oleh hantaran panas. Energi ini kemudian diangkut atau dikonversikan ke hilir oleh fluida dan didifusikan melalui fluida oleh hantaran di dalam fluida tersebut. Jenis proses perpindahan energi ini dinamakan perpindahan panas konveksi atau convection heat transfer. Nah, dalam praktikum ini juga kita akan mengenal tentang natural convection. Jadi, proses perpindahan panas konveksi ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu ada natural convection dan juga forced convection. Untuk natural konveksi sendiri atau konveksi alami terjadi karena fluida mengalami proses pemanasan sehingga berubah densitasnya dan bergerak naik. Gerakan fluida dalam konveksi alami ini, baik fluida itu gas maupun zat cair, terjadi karena gaya apung atau buoyancy force yang dialami apabila densitas fluida di dekat permukaan perpindahan kalor berkurang sebagai akibat proses pemanasan. Dengan bahasa yang lebih sederhana, konveksi alami merupakan proses perpindahan panas yang disebabkan oleh beda temperatur dan beda rapat saja, dan tidak ada tenaga dari luar yang mendorongnya. Nah, menurut Holman, gaya apung itu tidak akan terjadi apabila fluida itu tidak mengalami sesuatu gaya dari luar, seperti gravitasi atau gaya berat, walaupun gravitasi bukanlah satu-satunya medan gaya luar yang dapat menghasilkan arus konveksi bebas. Fluida yang terkurung dalam mesin rotasi mengalami medan gaya sentrifugal, dan karena itu mengalami arus konveksi bebas bila salah satu atau beberapa permukaannya yang terdapat dalam kotak dengan fluida itu dipanaskan. Selanjutnya, apa sih definisi dari konveksi paksa atau forced convection? Konveksi paksa adalah perpindahan panas yang mana di alirannya tersebut berasal dari luar, seperti dari blower atau kran dan pompa. Konveksi paksa dalam pipa merupakan persoalan perpindahan konveksi untuk aliran dalam atau yang disebut dengan internal flow. Adapun aliran yang terjadi dalam pipa adalah fluida yang dibatasi oleh suatu permukaan, sehingga lapisan batas tidak dapat berkembang secara bebas seperti halnya pada aliran luar. Nah, secara sederhananya konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida, baik itu cair maupun gas. Aliran panas yang terjadi antara kulit dan lingkungan secara konveksi dapat ditulis dengan persamaan Q sama dengan H kali A kali T, di mana Q sendiri yaitu laju perpindahan panas konveksi, H koefisien perpindahan panas konveksi, A adalah luas penampang, dan T adalah perubahan atau perbedaan temperatur.
Daya listrik yang masuk dinyatakan dengan persamaan W sama dengan V kali I. Sedangkan laju perpindahan panas terhadap waktu didefinisikan sebagai Q dot sama dengan Q per T, di mana untuk heater luas penampangnya sama dengan Pi D kali L ditambah Pi D kuadrat per 4. Koefisien perpindahan panas konveksi atau HC sama dengan Q dot per A kali TM. AS ini adalah luas penampang surface atau permukaan. Untuk menghitung TM atau temperatur rata-rata logaritmik dapat dihitung dengan persamaan TM sama dengan T-out min T-in per log T-out min T-in per TS min T-out. Untuk natural convection, nilai NU dapat ditentukan dengan NU sama dengan HC kali L per K, di mana L adalah panjang permukaan udara bergerak, atau untuk plat datar hanya panjang plat. Nah, berikut adalah gambar dari free and forced convection apparatus, yang mana terdapat removable fan, duct traverse probe, duct assembly, peanut surface, anemometer, duct inlet probe, flat surface, peanut surface, handheld surface, fan control, and heater control and display. Nah, beberapa keterangan dari alat tersebut yaitu fan yang berfungsi atau merupakan bagian alat yang digunakan untuk menggerakkan fluida untuk forced convection. T1 merupakan sensor temperatur berupa thermocouple yang digunakan untuk mengukur suhu fluida yang masuk atau inflow. T2 merupakan sensor temperatur berupa thermocouple yang digunakan untuk mengukur suhu permukaan heater. Dan T3 merupakan sensor temperatur berupa thermocouple yang digunakan untuk mengukur suhu udara keluar atau outflow. Flow rate sensor merupakan alat yang digunakan untuk membaca laju alir fluida yang melewati pipa, sedangkan heater merupakan alat yang digunakan untuk memanaskan fluida. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan dalam uji praktikum modul 1. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perangkat komputer atau PC beserta satu set alat free and forced convection. Yang kedua ada thermocouple, stopwatch, kemudian flat plate dan finite plate, kemudian anemometer. Selanjutnya kita akan menjelaskan atau mengetahui bagaimana prosedur percobaan pada praktikum kali ini. Adapun langkah-langkah percobaan adalah sebagai berikut. Pertama, menyalakan perangkat komputer atau PC. Kemudian menjalankan software VDAS dengan cara mengklik 2 kali pada icon VDAS. Kemudian, memasang permukaan perpindahan panas yang telah ditentukan, baik finite maupun flat plate. Kemudian menghidupkan mesin dengan menekan tombol power mesin dan power heater. Nah, kemudian menjalankan program VDAS dengan cara mengklik start. Setelah itu menyetel power heater hingga mencapai 15 watt. Lalu diamkan hingga temperatur stabil terlebih dahulu. Kemudian mencatat temperatur dengan interval waktu 30 second selama 360 second dengan cara klik record data. Setelah mencatat data, turunkan power hingga 0, lalu matikan heater dengan cara menekan tombol power heater atau switch off. Kemudian mengulangi langkah-langkah percobaan 6-8 dengan mengganti permukaan kerja perpindahan panas, finite dan flat plate beserta power heater. Bila telah selesai, mematahkan power mesin dan PC. Berikut adalah data hasil percobaan modul pertama dari kelompok 4. Di sini dapat dilihat beberapa data, diantaranya ada time, T1, T2, T3, difference T2, TMH, dan juga HC atau koefisien konveksi.
Untuk ini adalah data di mana power yang digunakan adalah 20 watt dengan permukaan V-net surface. Nah, untuk menghitung difference ini yaitu dengan cara mengurangi T2 dikurangi T1. Sedangkan untuk TMH dapat diketahui dalam rumus yaitu TM sama dengan T-out min T-in per log TS min T-in per TS min T-out. Nah, yang terakhir kita dapat menghitung HC dengan menggunakan rumus HC sama dengan Q dot dibagi AS dikali TM. Selanjutnya adalah data dengan variasi power 15 watt dan juga dengan surface V-net atau V-net surface. Untuk cara penghitungannya sama dengan data yang sebelumnya. Begitupun dengan power 20 watt pada kondisi flat plate atau permukaan flat plate dan juga power 15 watt dalam permukaan flat plate. Untuk perumusan dan perhitungan sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya dapat diubah menjadi grafik seperti di gambar di samping. Dari data dan grafik yang diperoleh dari hasil percobaan dengan temperatur 20 watt dan 15 watt, dapat diketahui bahwa kedua bahan yang diujikan mengalami kenaikan suhu yang cukup signifikan dan konstan. Kenaikan suhu yang dialami oleh flat surface lebih tinggi dibandingkan dengan yang dialami pada V-net surface. Nah, dapat kita lihat di sini flat surface sendiri yaitu yang berwarna oranye. Nih, baik di 20 watt maupun di 15 watt pada permukaan flat atau flat surface mengalami kenaikan temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan temperatur yang terdapat pada V-net surface. Nah, bisa dilihat di sini bagan diagram batang yang mendeskripsikan atau menjelaskan tentang perbandingan variasi surface terhadap beda temperatur tertinggi. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, yakni flat surface mengalami tingkat kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan V-net surface. Dapat dilihat dari dua diagram ini bahwa flat surface mengalami tingkat perbedaan temperatur yang lebih tinggi dibandingkan dengan V-net surface. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil percobaan ini adalah yang pertama, dari data dan perbandingan yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa luas permukaan benda mempengaruhi tingkat kenaikan temperatur pada proses perpindahan panas. Dalam hal ini adalah perpindahan panas secara konveksi alami. Kesimpulan yang kedua, daya yang diberikan sebanding dengan kenaikan suhu yang dihasilkan. Atau secara sederhana, bahwa jika daya yang diberikan besar, maka kenaikan suhu yang dihasilkan pun besar. Begitupun sebaliknya, jika daya yang diberikan terlalu kecil, maka kenaikan suhu pun yang dihasilkan akan lebih kecil. Kesimpulan yang ketiga yakni karakteristik konveksi alami adalah adanya peningkatan suhu secara konstan karena tidak adanya pengaruh gaya dari luar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.